manual, keterbatasan waktu dan tempat, antrian panjang, keterbatasan informasi, potensi penyebaran dan korupsi. Namun sesudah implementasi SPBE menjadi prosesnya online, tidak ada batasan waktu dan ini adalah tahap akhir dalam proses penyelesaian di program doktor. Melihat judulnya, yaitu analisis implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai strategi manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Kalau kita berbicara mengenai strategi SDM, berarti berbicara mengenai bagaimana strategi rekrutmennya, ya, bagaimana pengangkatannya, apakah ada right man, the right place in the right time. Jangan sampai tidak seperti itu. Kemudian bagaimana peningkatan kapasitas SDM-nya, pelatihannya, juga pendidikan dan sebagainya. Nah, apakah di Sulawesi Barat betul-betul sudah diimplementasikan seperti itu? Kalau misalnya sudah, kira-kira bagaimana dampak positifnya, dan kalau misalnya belum, apa saja yang perlu diimplementasikan? Kira-kira itu, Ibu, silakan. Di Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillah sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada proses seleksi dengan e-recruitment. Jadi semua proses untuk menseleksi pegawai yang akan masuk sudah menggunakan digital berbasis online. Terima kasih kepada Ibu Profesor Rosina Esensi, dan penguji selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada yang mata pelajar Ibu Profesor Dr. Hadia Samsudin, SMC. Sudah sampai pada tahap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan pemaparan hasil penelitian ini membahas tentang analisis implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai strategi manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi. Yang saya tanyakan, strategi apa yang digunakan dalam upaya mengakselerasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi? Yang kemudian, tadi saya mendengarkan bahwa ada temuan bahwa teori 3 pilar strategi manajemen itu relevan diterapkan pada organisasi kampus. Nah, apa implementasi dari temuan ini? Yang kemudian, apakah ada yang perlu dibenahi pada pemerintah Provinsi Sulawesi? Baik, strategi manajemen sumber daya manusia yang diterapkan dalam upaya mengakselerasi SPBE ini yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutkan mulai dari leadernya, pemimpin, baik dari pemimpin di tingkat pusat seperti mulai dari eselon 1 sampai 4 dan pemimpin di masing-masing OPD ini melakukan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk menguasai sistem pemerintahan berbasis elektronik, karena seperti yang kita tahu dulu masih menggunakan sistem yang manual. Jadi untuk pindah ke sistem yang berbasis digital, terutama pegawai-pegawai yang sudah berusia lanjut, ini agak susah untuk beradaptasi dibanding dengan pegawai yang lahir di zaman milenial. Jadi perlu pendidikan lebih
intensif lagi. Nah, selanjutnya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM terakhir dengan mengikutkan pegawai ini di digital talent yang diadakan oleh Kominfo di tingkat nasional, terus mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala setiap 4 bulan sekali. Dalam 1 tahun itu melakukan bimbingan teknis untuk mengupgrade pengetahuan di bidang teknologi. Dan penyangga selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Manggani SMSI, diberi waktu paling lama 5 menit. Yang saya baca ini ada strategi agresif dalam upaya untuk bagaimana supaya implementasi PDA ini bisa berjalan dengan baik. Dan di situ ada 5 poin. Ada rekrutmen intensif, ada peningkatan pelatihan, ada penggunaan teknologi, dan ada peningkatan transformasi serta koneksitas pemerintahan. Pertanyaannya, mana yang lebih jadi harusnya diantara itu dalam strategi agresif. Dan ini yang paling baik, yang paling cepat untuk mengakselerasi SPBE di lingkungan Pemkab Sulawesi Barat ini adalah dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai, karena sebagus apapun sistem yang dibuat, tetap perlu SDM yang mumpuni, yang kompeten, yang dapat menunjang akselerasi SPBE ini. Dipersilakan yang hormat kepada yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Simoni SMSI yang lewat sini. Silakan Pak. Ya, saya ingin kita masuk dan ini memang paling kuat ya. Ya, Prof. Jadi bagaimana olahraga seperti itu dari kekuatan, ya, orang fitness, ya, kekuatan, kelemahan, dari internal, dan juga bagaimana keluar dan ancaman secara eksternal terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, dari situ baru kita melihat bagaimana melakukan strategi atau implementasi strategi SDM. Ini sudah banyak semua ini, alhamdulillah sudah bagus, ya sudah bagus. Bahkan ada perubahan dari SDG bahwa ada 3 pilar yang diberikan oleh Pak Menteri. Ternyata juga itu dipakai di organisasi publik, ya. Walaupun dia mendapatkan di organisasi SDG. Ini artinya bahwa mungkin perlu dinarasikan, ya, apa yang menyebabkan sehingga karakteristik di organisasi publik dengan organisasi publik itu berbeda, ya. Jadi itu perlu ada ciri apa yang tapi di sisi lain kalau organisasi sementara di sisi lain juga ada publik, ya, pelayanan di dalam pelayanan. Itu jadi yang kedua adalah yang orang tadi adalah nanti konteks itu memang dalam menentukan strategi dan misalnya tadi agresif. Bagaimana menentukan strategi agresif itu harus diintegrasikan antara analisa SWOT dari aspek internal, dan bisnis dan opportunity dan akhirnya. Jadi antara organisasi faktor lingkungan internal atau lingkungan eksternal, kekuatan nasional secara internal, perubahan ancaman secara internal, kemudian ditentukan
soal perlu strategi selektif. Jadi ini saran saya rasa hampir sudah bahas semuanya. Ya, karena kita itu mau belajar itulah saran. Tapi yang perlu diimplementasi nanti mau pendek ini adalah kenapa teori tiga pilar bangsa ini masuk dalam antara organisasi bisnis dan organisasi konkret. Supaya apa ciri khas di situ, supaya sama, supaya membuatnya sama. Silakan. Makanya saya ambil karena biasanya kita kan di organisasi yang paling orientir dilihat, saya perhatikan di lingkungan pemerintahan mereka juga ada tantangan gangguan lingkungan karena tetap walaupun pemerintahan juga tidak seperti tidak hanya perusahaan saja yang punya gangguan lingkungan, gangguan ekosistem, di pemerintahan juga ada gangguan lingkungan. Terus pada proses bisnis di pemerintahan juga ada proses bisnis. Terus di strategi manajemen sumber daya manusia di perusahaan yang profit oriented memang mendapat manajemen sumber daya manusia yang sangat selektif sekali. Namun sekarang juga seiring perkembangan teknologi untuk merekrut sumber daya manusia juga sudah sangat selektif. Jadi saya tertarik untuk meneliti dan akhirnya setelah melakukan penelitian saya anggap bahwa teori berbergin ini juga cocok diterapkan di organisasi kultur yaitu di lingkungan pemerintahan. Dan penyandang selanjutnya dipersilahkan dengan hormat kepada penguji eksternal yang masuk pelajar Profesor Dr. Siti Hairani SMSI. Waktu bagi Dikasih strategi manajemen sumber daya manusia yang katanya tepat untuk digunakan, yaitu strategi agresif. Di mana strategi agresif ini diindikasikan oleh sistem rekrutmen yang intensif, sistem penghargaan, sistem pelatihan, penilaian kinerja dan penghargaan SDM yang semuanya dilakukan secara intensif begitu. Nah, maka intensif itu kan lebih agresif, itu kan artinya lebih frekuensinya lebih lebih frekuen, lebih tapi kalau kita lihat ini organisasi yang Anda teliti itu adalah organisasi pemerintah provinsi yang tentu saja memiliki perbedaan dalam hal fleksibilitas. Organisasi pemerintahan itu kurang fleksibel, tidak sama dengan swasta bisnis di dalam mengambil keputusan. Misalnya kita katakan bahwa perlu ada strategi agresif, intensif di dalam perekrutan dan sebagainya. Saya kira kalau di pemerintahan itu kan sifatnya perekrutan dan sebagainya itu sifatnya adalah top down. Begitu pemerintah bahwa dibuka ini begini, dibuka ini begini ya. Jadi tidak seenaknya pimpinan provinsi itu, pimpinan daerah itu mengambil keputusan bahwa kita mau rekrut ini pegawai yang banyak. Oh kita mau naikkan gajinya ini pegawai begini-begini. Nah, itu saya tidak tahu yang ada dalam pemahaman saya. Tapi tentu kan Ibu Hadirin yang melakukan penelitian di sana, ini seperti apa yang Anda maksudkan dengan strategi agresif dan juga ada Anda katakan strategi adaptif ya, strategi agresif dan adaptif. Itu yang saya kira dua pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada judul yang saya angkat ini saya bersama konsisten tentang bagaimana strategi manajemen sumber daya manusia dengan adanya penerapan SPBN. Jadi strategi manajemen sumber daya manusia ini yang mengalami perubahan dari yang tadinya berbasis tradisional mengalami perubahan dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Jadi bukan implementasi SPBE ini implementasi SPBE sebagai strategi manajemen sumber daya manusia. Jadi strategi manajemen sumber daya manusianya ini yang beradaptasi dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan penyangga selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada penguji lintas disiplin ilmu yang terpelajar Ibu Profesor Dr. Hajar Nasr Rahmat. Waktu paling lama 5 menit. Jadi tempat lain cukup menyebutkan satu kali oleh penjelasan. Inilah baik. Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat dan syukur kandidat ini hari ini ya. Sudah di tempat ini dan segera kenapa satu kesukaan luar biasa karena banyak orang yang ingin juga mengikuti mampu secara akademik tapi tidak mampu secara ekonomi. Ada yang mampu secara ekonomi dan mampu secara akademik dan seterusnya, dan ini Anda sudah berhasil melalui semua itu. Baik, mungkin saya kurang mendapatkannya, saya kurang dicantumkan ayat, atau mungkin saya tidak lihat. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik? Sejauh bagaimana menerapkan SPBE ini diterapkan di pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, dan apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan implementasikan SPBE ini, dan bagaimana solusinya? Silakan dijawab. Sejak kapan SPBE diterapkan di Provinsi Sulawesi Barat? Ini diterapkan sejak diberlakukannya Perpres nomor 95 tahun 2018. Jadi tahun 2018 ini mulai diterapkan juga di Provinsi Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun meskipun tidak terlalu signifikan mengalami kenaikan, tapi terus naik. Ada stagnan di tahun 2020 karena pandemi COVID. Sedangkan dari mulai tahun 2021 sudah mulai membaik dari predikat kurang ke predikat cukup dari 2,24, di tahun 2022 2,26, dan hingga 2023 ini kalau tidak salah tapi belum dirilis mencapai indeks PBSM-nya 3,24. Berarti mengalami kenaikan. Dan belum lama ini di bulan Oktober tahun 2023 pemerintah Sulawesi Barat ini mendapatkan penghargaan peringkat kedua penerapan aplikasi Stikanti. Jadi sudah mendapatkan tanda tangan yang berbasis digital. Sistem pemerintah berbasis elektronik ya, dan seterusnya. Nah, penelitian ini memang awalnya menggunakan teori program ya, yang membuatkan peningkatan performa itu jika diciptakan lingkungan yang baik, ekosistem yang baik, kemudian strategi SDM yang tepat, kemudian strategi bisnis yang juga yang tepat. Dan alhamdulillah walaupun memang ada kesulitan yang sangat luar biasa dalam penelitian kualitatif, tapi saudara Heri ini berhasil ya untuk menerapkan atau menggunakan deskriptif kualitatif dalam analisisnya, juga menggunakan SWOT ya, dan akhirnya bisa melahirkan matriks external factors dan matriks internal factors sebagai analisis strategi. Kemudian memang dalam pendekatan atau metode kualitatif memang pada umumnya
menggunakan perendahan yang bersifat regulasi sumber dan juga biasa juga regulasi teknikal sifatnya. Dan yang paling penting adalah regulasi sumber. Dan alhamdulillah sudah ada ini melaksanakan seperti itu. Akhirnya penelitian ini juga berhasil untuk menerjemahkan lebih jauh dari sistem pemerintahan berbasis elektronik di Sulawesi Barat ya, yang melahirkan suatu selain SWOT ya, tapi juga berhasil untuk lebih lanjut bisa menjelaskan bahwa indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Sulawesi Barat itu bisa mengalami peningkatan dari 2001-2002 dari angka 1,8 menjadi 2, sekian ya. Dan dari analis yang lain juga bisa menunjukkan bahwa ternyata strategi pemerintahan berbasis elektronik ini cukup kuat untuk dijadikan sebagai kebijakan untuk bisa mendorong peningkatan performa sumber daya manusia. Itu ditunjukkan oleh baik analisis internal factors analysis summary atau IFAS maupun eksternalnya yaitu EFAS yang masing-masing menunjukkan angka yang cukup kuat. Karena itu studi ini pada akhirnya berkesimpulan sebenarnya bahwa dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai suatu landasan untuk bisa mengembangkan strategi SDM nampaknya masih sangat baik untuk diterapkan. Mungkin tidak hanya digunakan di organisasi pemerintah, tapi juga bisa digunakan pada organisasi private ya. Saya kira itu selamat ya pada hari ini dan terima kasih kepada para pengunjung dan para rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muslim Indonesia dengan resmi saya tutup.